Idrus Muria pernah mendengar ramalan itu dari kiai yang dia temui di Langgar, bahwa Joyoboyo telah meramalkan Indonesia akan menderita selama 3,5 abad di bawah pemerintahan orang kulit putih. Ya, londo iku sing gawe sengsara. Demikian ucap kiai. Ramalan itu tak berhenti di situ. Ada lanjutannya, dan akan dimerdekakan oleh saudara tua yang berkulit kuning. Diam-diam Idrus Muria mengingat-ingat ramalan itu dan menghitung. Jika hitungannya tidak salah, maka tahun depan adalah waktunya Belanda hengkang dari Indonesia. Setelah itu, ia yakin akan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Idrus Muria ingin menaikkan derajatnya, dari sekadar buruh menjadi pemilik usaha kecil. Meskipun ibunya senantiasa berkata, "Jangan mimpi ketinggian, Le." Idrus Muria memang hanya tinggal bersama simboknya. Pemuda itu tahu bakal menjadi tulang punggung keluarga setelah bapaknya meninggal dunia saat ia berusia 13 tahun. Meski ibunya juga bekerja sebagai babu di rumah tangga mereka yang jauh lebih mapan. Awalnya, Idrus Muria ikut Pak Trisno sebagai pelinting klopot. Dan kini ia dipercaya untuk mengepak. Kadang Pak Trisno menyuruhnya untuk mengantarkan pesanan klopot ke pasar atau ke toko obat. Idrus Muria telah menjelma menjadi pemuda. Terakhir kali ia menangis adalah ketika melihat ayahnya diuruk di liang lahat. Setelah itu, tidak. Meski kehidupan bersama simboknya berat dan pas-pasan. Air matanya seolah telah ikut dikubur bersama jasad ayahnya. Idrus Muria, seperti kebanyakan pemuda lainnya, punya cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Ia tahu dirinya harus memutuskan garis kemiskinan keluarga agar anak cucunya sejahtera. Ia ingin membahagiakan keluarga kecilnya dan tentu saja simboknya. Masalahnya, Idrus Muria belum punya keluarga kecil. Ia tak yakin seorang buruh giling yang kerjanya cuma melinting dan tak bisa baca tulis macam dia akan diterima oleh Rumaisa, gadis cantik anak juru tulis. Sejak ikut Pak Trisno, Idrus Muria diam-diam mempelajari sikap Pak Trisno. Dia sangat menghormati lelaki parubaya itu, menganggapnya sebagai pengganti mendiang bapaknya. Idrus Muria melihat bahwa kehidupan Pak Trisno lumayan mapan, hanya dengan berjualan klopot. Lebih dari itu, dia melihat merek-merek dagang sigaret yang sudah lebih dulu populer, diproduksi di kota-kota lain, terutama dari kota Kudus yang beredar di kota Kecamatan M, tempat tinggalnya. Orang-orang menyebut klopot milik Pak Trisno sebagai klopot Trisno. Pak Trisno memang tidak memberi nama khusus untuk klopot produksinya. Idrus Muria ingin menjadi pengusaha klopot, seperti Pak Trisno. Ia telah memiliki rencana-rencana agar usaha klopotnya jadi lebih maju dari milik Pak Trisno. Ia memiliki apa yang disebut orang zaman sekarang sebagai visi dan misi. Idrus Muria telah mempersiapkan nama dagang untuk klopot produksinya. Dia juga ingin memberi selubung kemasan tertentu agar orang mengenal klopot produksinya. Gadis cantik dan pendiam itu bernama Rumaisa. Idrus Muria menaruh perasaan pada gadis itu, yang kemudian berkembang menjadi benih cinta. Ia berbeda dengan gadis lain yang lebih suka bergerombol dan cekikikan. Rumaisa lebih sering bepergian sendiri. Bahasa tubuhnya senada dengan seekor kucing betina yang tengah mengulet manja. Tak perlulah ditanya lagi. Pasti banyak pemuda yang mengincar Rumaisa untuk dijadikan kekasih. Dia hanya tersenyum ramah sekali pandang. Lalu selanjutnya ia akan menundukkan kepala sambil terus berjalan. Jika berpapasan dengan Idrus Muria, lelaki muda itu telah menandai senyum Rumaisa. Gadis itu tak tersenyum demikian kepada lelaki lain, hanya pada dirinya. Meski Rumaisa dan Idrus Muria tak pernah benar-benar berbincang,
Namun Idrus Muria yakin, pandangan mata dan segaris senyum Rumaisa berkata, bahwa dirinya juga menyimpan benih cinta pada Idrus Muria. Sebagai anak juru tulis, tentu saja kehidupan Rumaisa lumayan sejahtera, jauh dari kehidupan seorang buruh. Maka, jika Idrus Muria hendak menikahinya, ia harus punya visi dan misi untuk menjamin bahwa Rumaisa akan hidup senang jika bersamanya. Orang tuanya tak mungkin melepas Rumaisa untuk lelaki yang tak bisa menghidupi putrinya dengan layak. Lebih dari itu, Rumaisa bisa baca tulis huruf abjad. Idrus Muria mengetahui tanpa sengaja ketika ia melihat Rumaisa membantu membacakan secarik surat cinta milik temannya. Hal inilah yang membuat Idrus Muria minder, mengingat dirinya hanya bisa membaca huruf hijaiyah. Itu pun ia tak mengerti artinya, seperti kebanyakan anak lain. Semua anak belajar membaca Al-Quran di Langgar. Maka semua bisa membaca huruf hijaiyah, lain huruf tidak, kecuali jika mereka datang ke sekolah rakyat. Teman Idrus Muria sesama pelinting klopot juga mengincar Rumaisa. Lelaki itu bernama Sujagat. Meskipun mereka teman bermain sejak kecil, tetapi ketika menyangkut Rumaisa, Idrus Muria akan dengan serius menganggap mereka bersaing. Diam-diam, Idrus Muria mencibir bahwa Sujagat adalah laki bodoh yang kabotan jeneng, alias keberatan nama. Bagaimana tidak, namanya saja Sujagat, yang berarti sumber jagat atau dunia. Idrus Muria menduga, pasti waktu kecil, Sujagat sakit-sakitan karena kabotan jeneng. Suatu keajaiban lelaki muda itu masih hidup hingga sekarang. Pasti dia melewati berpuluh-puluh kali selamatan yang terpaksa digelar orang tuanya. Ketika Idrus Muria mendengar kabar bahwa Belanda sudah pergi, dan saudara tua yang disebut orang sebagai Jepang datang, Idrus Muria sujud syukur. Ia adalah awal dari visi dan misinya yang telah lama direncanakan, pikirnya. Bahkan Belanda pun telah menyerahkan kota Surabaya pada Jepang. Demikian kuatnya saudara tua itu, hingga dalam waktu singkat bisa mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Meskipun Idrus Muria belum pernah melihat seperti apa orang Jepang itu, tetapi dia sangat berterima kasih pada mereka. Hari itu dia merasa kota M suasananya indah dan cerah. Pantas dirayakan dengan satu hal, bersepeda melewati depan rumah juru tulis. Siapa tahu dia bisa mengintip Rumaisa yang kebetulan ada di balik jendela. Idrus Muria sengaja melambatkan laju sepedanya ketika melewati depan rumah juru tulis. Diam-diam hatinya girang ketika melihat pintu rumah juru tulis terbuka, dan Rumaisa duduk di kursi tamu. Ia serasa melayang di atas sepedanya hanya demi melihat Rumaisa sekilas. Tapi tak lama hatinya mencelos ketika ia melihat siapa yang duduk di kursi tamu lainnya, Sujagat. Idrus Muria berhenti di ujung jalan. Bingung bercampur penasaran menyerang hatinya. Untuk apa lelaki kabotan jeneng itu mengunjungi rumah juru tulis? Rumaisa menemui pula. Padahal selama ini yang ia tahu, Sujagat tak pernah berkunjung ke rumah Rumaisa. Meski pesaingnya itu naksir berat pada Rumaisa, tunggu dulu, pikir Idrus Muria. Jangan-jangan dia salah lihat. Jangan-jangan lelaki tadi bukan Sujagat. Idrus Muria mengumpulkan keberanian, lalu memutuskan untuk memutar kembali sepedanya dan memastikan pandangannya bahwa memang Sujagat yang berada di rumah juru tulis. Dia memperlambat laju sepedanya lagi, dan kali ini ia memastikan pandangannya tak salah. Memang Sujagat yang berada di rumah juru tulis. Kali ini Idrus Muria melihat lebih jelas. Ada juru tulis bersama istrinya yang juga duduk di kursi tamu. Dan tentu saja Rumaisa. Apakah Sujagat? Idrus Muria tak berani meneruskan pikirannya. Dia takut yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.
bahwa Sujaka tengah melamar Rumaisa. Malam itu Idrus Muria tak bisa tidur. Di luar hujan, meski sesiangan tadi suasana cerah. Seolah-olah hari ini cuaca tahu isi hati Idrus Muria. Apa gunanya Belanda telah pergi dan Jepang datang, kalau Rumaisa sudah terlanjur dilamar orang. Ia yakin dirinya akan membujang sampai mati kalau Rumaisa menikah Jagat. Dirinya mungkin punya visi dan misi, tapi ia terlambat melaksanakan semuanya. Seseorang yang memiliki nyali lebih besar daripada dirinya, seseorang bernama Sujagat, telah melamar Rumaisa. Tapi benarkah itu? Jangan-jangan ia hanya berkunjung. Kalaupun sekedar berkunjung, untuk apa? Idrus Muria gelisah. Badannya guling-guling ke kanan dan ke kiri, tanpa bisa ia memejamkan mata. Hanya ada satu cara, ia harus bertanya pada Jagat. Keesokannya, Idrus Muria bertanya pada Sujagat, benarkah ia telah melihat Jagat di rumah juru tulis? Lelaki itu kaget. Dari mana Idrus Muria tahu? Dijawabnya bahwa kemarin kebetulan ia melewati rumah juru tulis. Tapi Sujaka tak mengaku ketika ditanya apa kepentingannya ke rumah juru tulis. Dia hanya bilang mengantarkan sejumlah klopot yang dipesan juru tulis. Masakah itu benar? Sejak kapan juru tulis membeli sejumlah banyak klopot? Memangnya dia mau jadi pemasok klopot? Jagat tak menjawab. Dia lebih suka diam dan melanjutkan melinting. Semua jawaban Sujagat dipikir Idrus Muria sebagai tak masuk akal. Seusai melinting, Idrus Muria menemui Pak Trisno. Lelaki itu bingung ketika ditanya benarkah juru tulis hendak menjadi pemasok klopot Trisno. Pak Trisno malah menggeleng sambil balik bertanya, dari mana Idrus Muria mendengar itu semua? Jikapun iya, maka pasti Pak Trisno sudah mendengarnya terlebih dahulu. Lalu Idrus Muria bertanya lagi, kalau begitu untuk apa juru tulis membeli banyak klopot Trisno? Pak Trisno menjawab, dia tak pernah menerima pesanan apapun dari juru tulis. Kini Idrus Muria yakin Sujagat telah berbohong. Hati Idrus Muria tak bisa tenang, apalagi hingga menjelang jam pulang. Jagat seperti menjaga jarak dengan dirinya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ketika Idrus Muria sedang seorang diri merenungi kejadian kemarin sambil mengisap klopotnya, gadis yang dipikirkannya lewat. Idrus Muria segera membuang klopotnya ke tanah. Lalu dengan tergesa-gesa menginjak-injak sisa klopot yang masih separuh itu. Dia berdiri dari duduknya di rerumputan, demi memberi sekadar senyum tanda hormat pada Rumaisa. Gadis itu seperti biasa lewat sambil menunduk. Lalu dengan sekali pandang, ia mengulaskan sebuah senyum manis sebelum akhirnya menunduk kembali sambil terus berjalan. Idrus Muria kembali terpana dengan kecantikan Rumaisa. Ia ingin berkata sesuatu, tapi selalu kerongkongannya seraya tercekat. Pupus sudah kesempatannya untuk menyapa, apalagi bertanya soal kejadian kemarin, sebab gadis itu telah melewatinya. Idrus Muria telah benar-benar di belakang Rumaisa. Lelaki itu hanya memandangi punggung Rumaisa. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Rumaisa menghentikan langkah dan perlahan ia membalikkan tubuhnya. Idrus Muria bengong takjub dengan kejadian itu. Tenggorokannya masih tercekat, meski ia ingin berkata sesuatu lebih dulu. Rumaisa berkata suara paling merdu yang pernah didengar Idrus Muria pada usianya yang belia, belajar membaca. Lalu Rumaisa berbalik dan melanjutkannya langkahnya. Kali ini ia benar-benar pergi. Idrus Muria masih takjub dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Tuhan memang maha baik, pikirnya. Hari yang berawan tiba-tiba menjadi cerah kembali. Digenjotnya sepeda dengan laju. Malamnya, ia berpikir arti ucapan Rumaisa. Belajar membaca. Kata-kata itu seperti meresap dalam dirinya. Belajar membaca. Belajar membaca. Belajar membaca, belajar membaca.
Pasti yang dimaksud Rumaisa belajar membaca huruf abjad. Masalahnya, Idrus Muria tidak tahu kemana dia harus belajar membaca. Ia bertanya pada teman-temannya, adakah dari mereka yang bisa membaca huruf abjad? Tapi semuanya menggeleng. Ketika Idrus Muria bertanya pada Sujagat, lelaki itu melengos dengan wajah tak senang. Akhirnya, Idrus Muria memutuskan untuk mengunjungi sebuah sekolah rakyat. Ia bertekad ingin belajar membaca. Meski itu berarti dirinya harus absen kerja beberapa saat dengan risiko tak punya uang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sekolah itu telah berantakan, nyaris poranda. Seorang kakek yang lewat berkata bahwa yang melakukan itu orang Jepang. Mereka memaksa guru sekolah rakyat untuk bekerja pada mereka. Sekolah itu otomatis bubar, sebab tak ada yang mengajar. Setelah itu, ia mendengar kerusak-kerusuk orang-orang, bahwa ada beberapa orang yang telah dipaksa bekerja untuk Jepang. Dipaksa. Seperti sulit bagi Idrus Muria untuk menerima kata itu disandingkan dengan Jepang. Bukankah mereka yang membebaskan Indonesia dari Belanda? Minta baik-baik pasti orang-orang akan menurut. Tak perlu memaksa. Tak lama, pertanyaan Idrus Muria terjawab ketika ia pergi bekerja. Pak Trisno mengumumkan dirinya gulung tikar, berhenti jadi pengusaha kelopot. Lelaki parubaya itu mengumumkan bahwa kelopot-kelopot yang sudah jadi kemarin diminta oleh Jepang. Katanya akan digunakan sebagai modal perang. Perang? Perang melawan siapa? Idrus Muria kembali penasaran. Industri tembakau juga sedang jatuh, sebab banyak yang diambil oleh Jepang langsung di kebunnya. Pak Trisno minta maaf, tak bisa membayar upah minggu terakhir buruh bekerja. Dia sama sekali tak punya uang, sebab semua miliknya juga telah diambil Jepang untuk modal perang. Buruh pun bubar dengan hati cemas dan kecewa. Nampaknya saudara tua yang digadang-gadang telah menjadi kakak tiri yang jahat. Sore harinya, Idrus Muria dan beberapa teman sekerja termasuk Sujagat menemui Pak Trisno, demi mengungkapkan kesedihannya akan keadaan Pak Trisno sekarang. Lelaki itu menemui mereka dengan wajah kuyu. Dia bilang bahwa sudah untung dirinya tidak disuruh ikut bekerja orang Jepang. Orang bilang Jepang membawa mereka ke Surabaya, ke sebuah tempat bernama Koblen. Di sanalah orang yang dibawa kemudian dipekerjakan. Pak Trisno mengaku kalau dirinya kini sama sekali tak punya uang. Ia bilang, di rumah itu masih ada 2 keranjang tembakau kering siap pakai. Ia berniat menjual 2 keranjang tembakau itu dengan harga murah. Ia meminta mereka untuk mengabarkan pada siapapun yang mau membelinya. Idrus Muria pulang dengan pikiran penuh. Ia mengeluarkan simpanan uangnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari upah melinting. Malamnya dia kembali ke rumah Pak Trisno dan mengungkapkan niatnya untuk membeli tembakau yang tersisa. Ia mengeluarkan semua uang simpanannya. Aku hanya mampu membayar segini, ucapnya sambil menyodorkan uang itu. Pak Trisno menangis melihat uang itu. Ia menerimanya, meski jumlahnya jauh dari jumlah yang pantas dibayarkan jika membeli tembakau dari ladang. Aku cuma punya tembakaunya, kelopotnya tidak ada, Pak Trisno berkata. Tak apa, saya bisa bikin kelopot sendiri. Pak Trisno mengangguk terharu dengan jawaban Idrus Muria. Pak, saya mau minta tolong. Apa? Ajari saya membaca huruf abjad, pinta Idrus Muria. Pak Trisno mengiyakan. Besok dia akan mengajarkan Idrus Muria membaca. Malam itu, Idrus Muria bolak-balik 2 kali demi mengangkut tembakau Pak Trisno. Ia meminjam gerobak sapi untuk mengangkutnya. Ia begitu semangat untuk memulai usaha kelopotnya sendiri. Pak Trisno memberikan sisa cengkeh yang tinggal sedikit dengan cuma-cuma. Pagi-pagi benar, Idrus Muria mendatangi buruh yang mulai bekerja di ladang jagung. Ia membeli sejumlah daun jagung dengan harga murah. Kemudian dengan tampah ditatanya daun jagung itu di atas genteng rumahnya.
ia akan membuat klopot sendiri. Seusai itu, ia pergi ke rumah Idrus Muria untuk belajar membaca huruf abjad pada sebuah papan yang menggunakan kapur tulis. Ia baru menghafal deretan huruf vokal. A, I, O, E, O. Ketika seorang tamu datang, Sujagat. Ia melirik pada Idrus Muria yang sedang mencoba meniru tulisan Pak Trisno. Menegurnya dengan basa-basi. Idrus Muria menguping pembicaraan mereka. "Pak, saya sudah nemu pembeli mbako yang mau." "Wah, telat le. Telat piye, Pak? Wis dituku uwong." "Siapa?" "Itu." Pak Trisno menunjuk ke arah Idrus Muria, yang kemudian mau tak mau nyengir karena merasa diomongkan. "Kamu beli mbako buat siapa?" "Bukan buat siapa-siapa, buat aku sendiri." "Buat apa beli mbako sebanyak itu? Mau ngeses sampai kelenger kowe." Idrus Muria kembali hanya nyengir. Dia tak hendak menjelaskan rencananya. Dia ingin orang lain melihatnya saja. Sujagat pulang dengan tampang kecewa. Tak jadi dapat persekot dia. Siang Idrus Muria pulang, membawa sejumlah hafalan bentuk-bentuk huruf abjad di kepalanya, sambil terus melaju sepedanya. Tak lupa ia melewati rumah Rumaisa yang pintunya tertutup. Seolah ia ingin berteriak pada gadis itu, bahwa ia sedang belajar membaca. Idrus Muria mengayuh kembali sepedanya ke rumah, menurunkan daun jagung. Ia meminjam setrika arang milik simboknya, lalu dengan penuh hati-hati disetrikanya daun jagung yang telah kering itu. Setelah itu ia menggunting satu persatu lembaran daun jagung tadi, dan jadilah klopot. Idrus Muria puas melihat tumpukan klopot bikinannya sendiri, menumpuk di sebelah tempat tidurnya. Ia begitu yakin, cita-citanya menjadi pengusaha klopot akan membawanya pada masa depan yang cerah. Ia tidur dengan hati riang, membayangkan sejumlah uang yang berhasil didapatnya dari jualan klopot. Dengan uang itu ia melamar Rumaisa. Keesokannya, sepulang dari belajar membaca di rumah Pak Trisno, ia melinting sejumlah klopot. Hari itu dapat melinting 400 klopot. Tak apa, pikirnya. Toh dia hanya bekerja separuh hari. Biasanya ketika ia masih jadi buruh di rumah Pak Trisno, sehari dia bisa dapat sekitar 1.200 kelinting klopot. Beberapa buruh yang rajin dan punya tangan lebih fasih bisa melinting hingga 2.000 batang klopot. Mereka tak perlu lagi melihat klopot lintingannya hingga usai diikat dengan tali rami. Sebenarnya Pak Trisno bisa melinting lebih banyak. Tetapi mau tak mau, Trisno harus berhenti melinting sebelum matahari bersembunyi ke barat. Dia menempatkan klopot-klopot lintingannya dan menjemurnya di bawah matahari. Lalu dia cipratkan sakarin secara merata agar klopotnya menjadi manis. Ini pula yang membuat klopot anti air. Ketika matahari mulai benar-benar pelit menampakkan sinarnya, cepat-cepat Idrus Muria mengangkat klopotnya ke dalam rumah. Dia tak ingin embun, apalagi hujan mengagalkan usaha pertamanya memproduksi klopot sendiri. Banyak batang klopot yang dirasanya belum kering benar. Besok pagi, saat embun sudah benar-benar pergi, dia akan menjemur klopot-klopot sebelum pergi belajar membaca ke rumah Pak Trisno. Niat Idrus Muria dalam hati. Diambilnya sebatang klopot yang dirasa sudah kering. Disulutnya api pada ujung klopot itu dan diisapnya. Klopot bikinan sendiri. Sambil matanya tak lepas melihat ke arah klopot-klopot bikinannya. Terngiang ucapan Sujagat. "Mau ngecas sampai kelenger kowe." Idrus Muria tertawa kecil. Ia telah mempersiapkan satu nama yang paling cocok untuk klopot produksinya. Klopot Joyoboyo. Ya, demikian Idrus Muria akan menamai klopotnya. Idrus Muria diam-diam merasa bangga dengan dirinya. Ia telah menjadi juragan bagi dirinya sendiri. Tak lagi dia bekerja untuk orang lain. Dengan tekun dikerjakannya semua hal sendiri. Karena tak punya cukup modal untuk membuat etiket apalagi selubung kemasan.
Maka Idrus Muria memutuskan untuk membeli beberapa lembar kertas payung, memotongnya, lalu membungkus buntel 10 batang kelopot. Diambilnya sedikit tepung sagu, dan dimanaskan di atas api hingga meleleh. Ia menggunakan sagu itu sebagai lem untuk memperkuat bungkusan kertas payung kelopot produksinya. Idrus Muria berniat memasok kelopot buatannya ke kios-kios pasar dan toko obat. Tapi ternyata tidak segampang yang dipikirkannya. Mbak-mbak pegawai toko obat awalnya tak percaya dengan kelopot bikinan Idrus Muria, sebab memang kemasannya tak meyakinkan. Bahkan etiketnya pun tak ada. Padahal semua orang tahu, sebuah produk kretek akan dikenal pertama kali lewat selubung kemasan yang mentereng, atau setidaknya etiket yang ditempelkan ke bungkus kertas. Akhirnya lelaki Tionghoa pemilik toko obat itu akhirnya turun tangan sendiri. Dia mengajukan syarat agar diperbolehkan mencicipi sebatang kelopot. Pemilik toko obat itu bilang bahwa pelanggannya yang datang dan membeli kretek kelopot masih percaya dengan faedah kretek yang konon bisa menyembuhkan asma. Ya, kretek memang awalnya dikenal sebagai obat asma, dengan adanya cengkeh yang terkandung di dalamnya. Lelaki itu mematikan geretan dan mulai mengisap kelopot milik Idrus Muria. Idrus Muria setuju. Hitung-hitung ini modal awal untuk penglaris. Cengkehnya dah mana? Mana bisa saya jual barang begini? Wong sing asmara bakal mari. Pemilik toko obat berkomentar dengan logat Jawa Cinanya yang khas. Idrus Muria sadar, ia hanya menambahkan sedikit campuran cengkeh pada tembakau keringnya. Itu karena memang Pak Trisno cuma punya sisa sedikit cengkeh untuk dicampurkan. Sedang Idrus Muria, ia tak punya modal lebih untuk membeli cengkeh lagi. Lelaki Tionghoa itu setuju untuk menerima kelopot milik Idrus Muria di kios obatnya jika diproduksi selanjutnya, ia memberikan lebih banyak cengkeh. Idrus Muria menyanggupi. Ia tak alpa mencatat semua itu demi kelangsungan usahanya yang baru dirintis. Ia ingin tahu apa yang benar-benar diinginkan konsumennya. Tak lama setelah ia bisa membaca dan menulis, dia menuliskan nama kelopot Joyoboyo di kertas payung bungkusan kelopot. Kali ini, Idrus Muria mulai mencatat semua pengeluarannya di dalam buku catatan yang dengan rapi, digaris pula pinggirnya dengan sebilah mistar. Tulisannya pun berangsur-angsur membaik. Awalnya hanya menggunakan potlot. Kini Idrus Muria menggunakan ballpoint. 3 hari sekali dia kembali ke pasar, warung dan toko obat untuk menanyakan hasil penjualan dan mengambil untung. Idrus Muria memperhatikan pembelinya. Seperti janjinya pada pemilik toko obat, Idrus Muria memberikan lebih banyak cengkeh untuk kelopot yang akan dia pasok ke toko-toko obat. Sedangkan untuk kios-kios pasar, jumlah cengkeh yang dicampurkan tidak sebanyak yang ada di toko obat. Idrus Muria memisahkan keduanya agar tak tercampur, meskipun ia tetap menggunakan kertas payung berwarna sama untuk bungkusan kelopotnya. Lebih dari itu, para buruh tani banyak yang lebih suka membeli tingwe alias linting dewe, sebab banyak dari mereka yang merokok kelembang menyan. Idrus Muria memutuskan untuk melakukan tes pasar. Dia melinting beberapa kelopot kelembang menyan dan memberinya bungkus dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah. Ia juga menuliskan kelembang menyan Joyoboyo di bungkusan tersebut. Sedang bungkus kertas payung putih berarti kelopot kretek biasa. Kesemuanya tentu saja ditulis sendiri dengan tangan. Ketika suatu hari Idrus Muria memasukkan dagangannya ke pasar, seseorang suruhan juga sedang menitipkan kelopot dengan nama dagang baru kepada pedagang pasar langganan Idrus Muria. Orang itu sedang berusaha meyakinkan bahwa kelopot baru itu enak, bahkan berani memberikan separuh harga untuk para pembeli hari itu saja. Ini berarti pedagang besar bisa mendapatkan untung besar. Diperhatikannya bungkus kelopot tersebut. Dibungkus dengan kertas kopi yang menjadikannya terlihat lebih rapi. Juga tidak ada etiket yang menghiasi bungkusnya. Sama dengan kelopot Joyoboyo. Kelopot baru itu juga ditulis tangan dengan bentuk huruf yang rapi dan jejak berdiri rata dan tegak. Berbeda dengan bungkus kelopot milik Idrus Muria yang tulisannya kurang rapi meski ia telah mengusahakan.
Idrus Muria membaca nama dagangnya, Kelopot Jagat. Jagat? Jangan-jangan ini kelopot siapa yang bikin? Ya Mas Jagat, uang namanya saja Kelopot Jagat. Mau beli Mas? Orang suruhan itu menawarkan. Jagat? Sujagat? Idrus Muria meyakinkan. Iya. Orang itu melihat bungkus kelopot Joyoboyo yang dibawa Idrus Muria. Mas, namanya Mas Joyoboyo toh? Kiranya orang suruhan ini bisa membaca abjad. Idrus Muria menggeleng. Bukan, ia menjawab pendek. Kok nama kelopotnya Joyoboyo? Iya. Terus aku juga heran, kok kamu pakai nama dagang Joyoboyo? Wong namamu Idrus Muria. Kalau sekalian nama dagangnya Dingkli atau Papringan atau Bintang, malah ndak apa-apa, bukan nama orang. Pedagang kelopot yang dititipkannya ikut berkomentar. Saya suka nama Joyoboyo, Mbak Yu. Idrus Muria tersenyum. Jaka sekarang bisa baca tulis toh? Tanya Idrus Muria pada orang suruhan itu tadi. Oh, ndak Mas. Mas Jaka nyewa orang untuk nulis. Biar rapi katanya. Masih belum bisa baca tulis berarti si Jagat itu, pikir Idrus Muria. Itu Mas yang nulis sendiri, tanya orang itu lagi, sambil menunjuk kelopot Joyoboyo produksinya. Idrus Muria hanya mengangguk kecil, sambil menduga-duga apa yang dipikirkan orang itu. Jangan-jangan dalam hati ngenyek kalau tulisan tangannya buruk. Lebih dari itu, jangan-jangan sepulang dari sini, si orang suruhan Jagat ini akan melapor pada tuannya bahwa tulisan nama dagang di bungkusan jauh lebih rapi milik Sujagat. Idrus Muria punya begitu banyak jangan-jangan yang tiba-tiba menyergap hatinya. Dia bertekad, suatu hari nanti dia akan punya modal yang cukup untuk membuat selubung kemasan yang mentereng, atau setidaknya membuat etiket untuk ditempelkan ke bungkus. Beli Mas. Si orang suruhan masih juga berani menawarkan barangnya pada Idrus Muria. Terlalu. Tapi, 2 detik kemudian Idrus Muria berpikir. Lalu